Salam, salam kemenangan. Senang sekali saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Judul firman Tuhan hari ini adalah dipercaya menjadi saksi Tuhan. Para gembala ini dipercaya melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, dipercaya melihat kelahiran Yesus Kristus Tuhan, dipercaya menjadi saksi pertama kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Darwin Mayrok, terima kasih keluarga Pak Sariman, Edi Simbolon, Kak Irma dan keluarga Pak Sariman yang selalu mendukung saya, juga keluarga Pastor Caca Polo selama saya melayani di Malaysia. Hari ini kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan dicurahkan kepada para gembala. Para gembala ini adalah wakil dari orang biasa, orang yang sederhana, tapi yang luar biasa. Orang sederhana seperti mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Status atau posisi seorang gembala di Israel pada waktu itu adalah posisi yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan. Tapi percaya begini, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 katakan begini. Orang bodoh, orang hina, orang lemah, orang yang tidak berarti dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, untuk mempermalukan orang-orang yang sombong, supaya kita semua menyadari bahwa kuasa kemuliaan datangnya hanya daripada Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, bukti kasih Tuhan yang tidak pernah pandang bulu. Mengapa para gembala dipakai menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, para gembala ini adalah orang yang percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan pemberitaan malaikat Tuhan yang mengatakan, jangan takut, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Orang sederhana ini luar biasa. Mereka tidak banyak bertanya, mereka tidak meragukan berita yang mereka dengar. Mereka percaya. Saudara, yang namanya percaya itu tidak mempertanyakan, tidak meragukan. Percaya kalau yang berfirman Tuhan melalui malaikatnya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, jangan pernah diragukan. Tuhan memilih orang-orang yang percaya. Tuhan bukan memilih orang-orang yang hebat, orang-orang yang pinter. Kadang-kadang maafkan saya, orang-orang pinter itu tidak serta-merta terima begitu saja ketika menerima kabar baik, ketika menerima kebenaran. Tapi yang luar biasa, orang sederhana ini menerima kebenaran dengan hati yang terbuka. Terus yang kedua, kenapa Tuhan memilih para gembala orang-orang yang sederhana? Karena mereka memiliki respon yang baik, memiliki respon yang benar. Ketika malaikat Tuhan sampaikan berita tentang kelahiran Yesus, para gembala ini katakan begini, mari kita pergi untuk melihat apa yang telah dikatakan. Langkah mereka cepat-cepat, tidak menunda. Saudara, Tuhan mau dalam hidup kita melakukan segala sesuatu cepat-cepat, segera, tidak menunda. Kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menguatkan, berita kebenaran harus kita bagikan cepat-cepat. Jangan sampai seperti ini. Selama ini yang kita lihat, kabar hoax, kabar buruk, fitnah, gosip itu belum tentu kebenarannya. Kita lebih cepat share kepada yang lain. Hati-hati. Kalau dulu saya sering katakan begini, dulu kita bisa berdosa dengan mulut kita, tapi hari ini kita bisa berdosa dengan jari kita, tanpa berpikir panjang, tanpa harus koreksi dulu, apakah berita ini benar, apakah ini berita ini salah. Kita belum cross check tapi berani membagikan. Tapi biarlah sikap para gembala ini memotivasi kita untuk
berani memperkatakan kebenaran, memberitakan kebenaran yang luar biasa begini. Hanya orang-orang yang berani percaya kebenaran, hanya orang-orang yang berani percaya firman Tuhan melihat keajaiban. Dan ketika para gembala ini berjumpa dengan bayi Yesus di dalam palungan, mereka menceritakan semua yang diberitakan oleh para malaikat. Saudara, latar belakang para gembalanya orang sederhana. Mereka adalah orang yang takut berbicara, tapi yang luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Raja mengubah paradigma mereka, merubah pola pikir mereka. Seorang penakut menjadi seorang pemberani. Saudara, dalam hidup ini yang kita perlukan perjumpaan dengan Tuhan, itu yang bisa memulihkan keadaan. Karena kita percaya Yesus yang sudah lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus juga yang naik ke surga, siap menjemput kita. Hari ini siap menjadi saksi Tuhan, percaya kebenaran firman Tuhan, dan sampaikan firman Tuhan dengan segera. Dan Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran. Miliki beban misi. Kalau kita diselamatkan, kabar kebenaran yang kita sampaikan bisa menyelamatkan orang lain juga. Kekristenan itu tidak egois. Kekristenan itu punya hati, punya beban. Bagaimana orang lain diselamatkan, bukan hanya kita sendiri. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam.